Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan dan umur panjang hingga akhirnya kalian bisa bertemu walaupun tidak seperti biasanya. Bertemu secara visual seperti ini akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kalian dapat. Anak-anakku sekalian, tidak perlu berlama-lama. Perkenalkan, nama Bapak Heri Firmansyah. Bapak mengajar sejarah peminatan. Anak-anakku sekalian, sejarah untuk kelas 10 di bab pertama akan kita bahas, yaitu manusia dan sejarah. Berarti kita bicara adalah pengertian. Apa pengertian dari sejarah? Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya adalah akar atau pohon. Sejarah pada peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Nah, nanti untuk lebih jelasnya silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Yang kedua itu adalah sejarah, pengertian sejarah menurut terminologis atau yang diungkapkan oleh para tokoh. Di sini ada Herodotus, mungkin bisa kalian baca, dan juga Ibnu Khaldun. Dan dari Indonesia ada Sartono Kartodibyo dan Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ya itulah sejarah. Tanpa ada bukti, bahkan atau mungkin tidak tertulis, maka itu bukanlah sejarah. Jadi apa sih kesimpulan dari sejarah? Kesimpulan dari sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang sudah diuji. Nah, inilah yang adalah sejarah. Sejarah seperti itu. Namanya juga sejarah sebagai ilmu, nah itulah sejarah. Peranan manusia dalam sejarah. Manusia menjadi penggerak sejarah. Peranannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Jadi ya itulah, manusia sebagai aktor, sebagai objek maupun sebagai subjek dari yang namanya sejarah. Sejarah tidak akan pernah ada kalau tidak ada manusia. Itulah yang namanya peranan manusia dalam sejarah. Perhatikan dua sosok tampilan video ini. Ada Soekarno dengan Muhammad Hatta. Mungkin kalian pasti kenal dengan dua orang ini. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa dua tokoh ini menjadi penggerak sejarah nasional Indonesia? Yang ketiga, konsep peluang dan dalam kehidupan manusia. Perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan. Nah, itulah manusia. Karena manusia merupakan aktor, maka perkembangan itu ditentukan oleh manusia. Suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya tidak muncul begitu saja dan berdiri sendiri. Pasti ada aktor di dalamnya. Siapa? Yaitu manusia. Kesinambungan, suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang-orang itu siapa? Yaitu manusia. Pengulangan, fenomena yang terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Historical minded, sejarah berulang. Siapa yang mengulang? Yaitu manusia.
Ketika manusia tidak belajar dari sejarah, maka itulah yang akan terjadi. Perubahan ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Ini kenapa contohnya ini adalah peperangan, karena memang peperangan sumber konflik yang pada akhirnya melahirkan suatu tatanan baru dalam sebuah negara. Yang keempat, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara jejak itu adalah perubahan. Keterkaitan manusia, sejarah manusia dengan masa kini jelas. 3 dimensi yang namanya sejarah: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu menjadi pijakan manusia di masa sekarang dan menjadi tolak ukur untuk perkembangan manusia selanjutnya atau di masa yang akan datang. Perdana Menteri Winston Churchill mengatakan satu-satunya hal yang kita pelajari dalam sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Jadi kalau kita tidak benar-benar belajar dari sebuah sejarah, maka yang terjadi adalah tidak akan pernah berubah yang namanya manusia atau dunia ini atau negara ini. Tidak akan pernah berubah. Nah, ini adalah 3 tokoh penting dalam sejarah dunia. Ada Mahatma Gandhi, ada Sun Yat-sen, dan satu lagi Nelson Mandela. Ini adalah 3 tokoh penting dunia di mana merubah tatanan dunia yang dulunya terjajah menjadi merdeka dan lain sebagainya. Apartheid dari Nelson Mandela. Apa itu apartheid? Yaitu perjuangan ras atau warna kulit. Jadi itulah yang namanya sejarah. Nah, jadi pengertian sejarah seperti itu. Mungkin ketika kita akan bertatap muka, mudah-mudahan pengertian sejarah bisa kita bahas lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video